Baik, saya ulangi lagi anak-anak ya, supaya kalian mudah mengingat. Dalam sebuah teks bacaan ya, terdapat beberapa paragraf. Ya. Paragraf terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ya. Ide pokok itu apa? Ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf, ya, yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya, saya ulangi lagi. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ya. Jangan sampai lupa, bisa dicatat. Ya. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Ya. Beda dengan kalimat utama, ya, atau kalimat penjelas, beda. Ya. Jadi ada ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas. Ide pokok nama lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Ya. Nah, gagasan utama atau gagasan pokok ini tidak tercantum dalam paragraf atau kalimat dalam paragraf tersebut. Ya. Tapi kalau kalimat utama dan kalimat penjelas itu ada pada paragraf tersebut. Ya. Lalu kalimat utama ya, adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok. Nah, saya ulangi lagi. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Nah, gimana menentukan ide pokok berarti? Kita bisa menentukan ide pokok dengan melihat kalimat utama. Ya. Jadi kalau kalimat utamanya kalian sudah tahu, itu di awal atau di akhir, ya, maka nanti kalian bisa menentukan apa sih ide pokoknya. Ya. Lalu kalimat penjelas itu apa? Ya, kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan, ya, kalimat yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Ya. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan tentang kalimat utama. Ya. Dia menjelaskan apa kalimat utamanya tadi apa, dia menjelaskan, menjabarkan menjadi beberapa kalimat penjelas. Ya. Kalimat utama sendiri disebut juga nama lainnya adalah kalimat topik. Ya. Nah, dalam suatu paragraf, ya, kita bisa membedakan jenis-jenis paragraf dilihat dari letak kalimat utama. Ya. Kita bisa membedakan jenis-jenis paragraf dilihat dari letak kalimat utama. Ya. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf ini dibagi menjadi 3 macam, ya, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Ya. Paragraf induktif ini letak kalimat utamanya ada di awal, ya, di
Jadi letak kalimat utamanya ada di awal, ya. Nih. Ya. Lalu kalau induktif ini kebalikan dari deduktif. Gagasan utama ada di bagian akhir, ya, dari paragraf tersebut, dari rangkaian kalimatnya, ya. Atau kalau saya tuliskan bermudah, paragraf deduktif itu terdiri dari kalimat khusus, sedangkan induktif kalimat umum dahulu, baru kalimat khusus. Ya. Nah. Dan yang ketiga, ini untuk di kelas 6 masih jarang, tapi biasanya juga ada, ya. Jenis paragraf campuran, artinya paragraf ini adalah gagasan utama itu ada di awal dan di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir paragraf, ya. Gagasan di awal kalimat ini biasanya berupa inti pikiran, sementara di bagian akhir kembali ditekankan mengenai gagasan utama dengan kalimat yang mungkin saja berbeda dari kalimat yang ada di awal. Jadi intinya sama, tapi kata atau penekanan kalimatnya berbeda. Ya. Seperti yang ada pada bacaan ini, ya. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Ya. Lalu dari kalimat utama ini, maka kita bisa menentukan ide pokok dari paragraf tersebut adalah adanya permasalahan banjir di kota Jakarta. Ya. Kalimat penjelasnya, pertama, sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Nah, ini adalah kalimat penjelas. Yang atas adalah kalimat utama, yang bawah adalah kalimat penjelas. Kalimat utamanya di sini. Ya. Kalimat penjelasnya seperti ini yang saya beri garis warna-warni. Ini kalimat penjelas. Yang garis merah adalah kalimat utama.
ya. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan yang rapi. Ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir. Kalimat utamanya banjir sudah menjadi hal yang biasa, seperti yang disampaikan Wardah tadi. Lalu kalimat penjelas adalah kalimat selanjutnya. Karena tadi adalah contoh paragraf deduktif. Nah, coba kalian buka buku kalian yang ada di halaman 3, buku fokusnya, ya. Di situ ada bacaan mengenai kacang tanah, ya. Ada bacaan mengenai kacang tanah, ya. Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan, ya. Ide pokok dari paragraf ke-1 coba disampaikan Wulan dari Maulida. Apa ide pokoknya paragraf pertama? Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Nah, itu ide pokok apa kalimat utama? Ide pokok. Oke. Coba Aira paragraf satunya. Apa ide pokoknya apa? Kalimat utamanya apa? Tadi sudah Wulan coba menjawab tadi, pinter. Aira, ayo sekarang. Halo. Halo. Kelvin. Ya. Dari paragraf tentang kacang tanah, ya, kalian buka halaman selanjutnya, halaman 4. Nah, di situ sudah tertulis ide pokok dari paragraf 1 adalah pengertian tentang kacang tanah. Ya. Kalimat utamanya seperti yang tadi disebutkan oleh teman kalian Wulan, ya. Kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah, ya. Dari kalimat utama ini maka ide pokok dari paragraf tersebut adalah tentang pengertian dari kacang tanah, ya. Paragraf kedua, coba Lina, apa ide pokoknya? Halo, Lina. Ahmad? Halo Ahmad. Ya, Pak. Iya, apa ide pokoknya paragraf kedua? Polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar. Itu ide pokok apa kalimat utama? Paragraf yang kedua. Coba Ide diulangi pokok. lagi. Kalimatnya tadi kurang jelas. Ya. Diulang. Polong atau kulit kacang tanah berwarna kecoklatan dan memiliki corak garis-garis kasar.
Oh, ya, ya, ya. Kita sekarang bahas paragraf kedua. Ya, paragraf kedua. Paragraf satu tadi sudah kita jawab. Kalimat utamanya adalah kacang tanah adalah biji dari buah polong-polongan yang tumbuh di dalam tanah. Itu kalimat utamanya. Paragraf ide pokoknya pengertian dari kacang tanah. Nah, semua sudah punya ya bukunya ya. Buku ini sudah punya semua. Coba Sudah. dibuka halaman 4. Coba dibuka halaman 4. Semua yang sudah punya bukunya dibuka halaman 4. Di bagian atas tertulis ide pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Tinggal baca ya. Gak usah bingung. Ini berarti punya buku tapi enggak pernah dibaca ini berarti ini bukunya ini. Ya, sudah ketemu para di halaman 4? Semuanya sudah ketemu ya, halaman 4 ya, sudah dibuka ya. Nah, di situ ada ide pokok paragraf kedua. Siapa yang bisa? Coba. Bisa dinyalakan mic-nya. Ya, Tati ya. Ide pokok paragraf kedua, proses perkembangbiakan kacang tanah. Pinter. Lalu kalimat utamanya apa sekarang kalau ide pokoknya itu? Tanaman kacang tanah berkembang biak secara generatif. Pinter. Ya, sekarang paragraf yang ketiga. Coba tadi yang belum siapa ini? Syifa sudah. Syifa Aini. Apa ide pokok paragraf ketiga? Faktor yang memengaruhi pertumbuhan kacang. Iya, pinter. Sekarang kalimat utamanya apa? Kalimat utamanya apa sekarang? Pertumbuhan kacang tanah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Wah, pinter semua ya. Nah, itu adalah sedikit contoh ya tentang mencari ide pokok, kalimat utama dan kalimat penjelas ya. Coba nanti di rumah kalian tulis ya dari paragraf tentang perkembangbiakan tanaman jagung ya. Ada di halaman 4. Lalu kalian temukan ide pokok dari paragraf tersebut ya. Ide pokok dan kalimat utama dari paragraf tersebut ya. Jadi
Oke. Ya, diingat baik-baik tugas ini. Cari ide pokok dan kalimat utama dari bacaan perkembangbiakan tanaman jagung yang ada di buku fokus halaman 4. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa namanya tanaman, perkembangbiakan dan bagaimana mencari ide pokok serta kalimat utama dalam sebuah paragraf. Sekarang kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, terutama sila pertama, kedua, dan ketiga. Ya. Sebelum kita mulai, coba saya ingin tahu Afif Udin. Halo Afif Udin. Ya. Calvin, halo. Coba videonya dinyalakan semua. Ya, pintar, dinyalakan. Sebelum kita bahas tentang penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila 1, 2, dan 3. Tolong sebutkan ayo, siapa yang bisa? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Ya, Siva, silakan. Pancasila. Jawab. Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Ya, ketiga. Yang ketiga apa sih, Pak? Betul tadi, ayo. Oke, masih bingung ya? Ya, tadi Siva sudah menjawab 1, 2. Coba sekarang yang lain. Silakan bisa angkat tangannya seperti Siva. Saya, Pak. Ya, Ahmad. Ayo. Ya, pintar. Ahmad, ayo coba. 3. Persatuan Indonesia. 4. Terus. Kerakyatan yang Republik Indonesia dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pinter. Ya, tepuk tangan buat Siva sama Ahmad ini yang berani nih ya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian mengenai bunyi dari sila pertama sampai sila kelima. Ya, jangan sampai
Pancasila ini lupa ya, nah bunyi-bunyi sila-silanya. Karena meskipun kita belajar di rumah, jangan sampai lupa tentang bunyi dari Pancasila, terutama sila 1 sampai ke 5. Nah, yang kita bahas sekarang adalah sila pertama. Oke. Tadi sudah disampaikan oleh Syifa ya. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa ya. Artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragama ya, yaitu percaya dengan adanya Tuhan ya, atau percaya kepada Tuhan ya. Coba saya pengen tahu di Indonesia ya, ada berapa agama yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia? Siapa bisa menjawab? Angkat tangan, silakan. Ya, Wulan. Ada berapa? 6. Ada 6. Sebutkan coba. Islam, Terus. Kristen, Katolik, Terus. Hindu, Buddha, Terus. dan Konghucu. Ya, pinter sekali. Tepuk tangan buat Wulan. Coba diulangi lagi. Siapa yang bisa menjawab ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah? Ya, Ahmad. Ya, pintar. Ada 6. Apa Ada lagi 6. diulang? Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, terus Iya, pintar. Konghucu. Ya, ada 6 agama yang sudah diakui oleh pemerintah di Indonesia, ya. Nah, 6 agama ini berada di Indonesia dan hidup berdampingan dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, ya. Sebagai masyarakat yang mengenal atau percaya dengan adanya Tuhan, kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk saling bermusuhan ya. Sekarang ini kita lihat di berita-berita di Indonesia banyak sekali pertengkaran ya, perusakan dengan mengatasnamakan agama ya. Isu-isu ini yang sangat rentan sekali di Indonesia ya, yaitu isu tentang SARA. Apa itu SARA? Ya.
Cara adalah tentang suku, ya, suku, agama. Isu ini yang sekarang ini sering kita lihat sehingga menyebabkan bangsa kita sering terjadi perpecahan atau pertengkaran, ya. Isu-isu tentang suku, ya, jadi perbedaan suku. Kita ketahui Indonesia adalah negara dengan suku yang terbanyak, ya. Beberapa waktu lalu kita perpecahan atau pertengkaran antara suku Jawa dan suku Papua, ya, karena hanya perselisihan sedikit dibesarkan sehingga terjadilah sebuah pertengkaran, ya. Ini antar sesama suku, antar suku, ya, perbedaan suku. Lalu agama ini rentan sekali terjadi pertengkaran, ya. Ras, ya. Ras ini biasanya juga termasuk di dalamnya termasuk perbedaan warna kulit, ya. Lalu antar golongan ini biasanya kelompok A dan kelompok B ini saling mengejek sehingga terjadilah pertengkaran. Nah, sebagai bangsa yang rakyatnya percaya kepada Tuhan, maka isu tentang agama, ya, isu tentang agama ini sebaiknya tidak mudah kita kita buat menjadi sebuah pertengkaran, ya. Karena masing-masing agama yang tadi 6 tadi sudah diakui oleh pemerintah, ini masing-masing mempunyai dan memiliki dasar-dasarnya sendiri, sehingga kita tidak bisa memaksakan, ya, ajaran agama kita kepada ajaran agama yang lain, ya. Lalu nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam sila pertama Pancasila, ya? Nilai yang pertama adalah keyakinan. Nilai yang kedua, ketakwaan. Yang ketiga, dan yang keempat, ada
4 nilai yang bisa kita ambil dari sila pertama ya. Saya beri 4 dulu ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini biasanya terdapat dalam butir-butir Pancasila ya. Lalu apa saja nilai yang terkandung dalam sila pertama? Yang pertama adalah keyakinan terhadap adanya Tuhan ya. Setiap manusia memiliki keyakinan dan pemerintah menjamin dan memberikan kebebasan kepada seluruh warga Indonesia untuk yakin dan bebas percaya pada Tuhan atau keyakinannya masing-masing ya. Jadi setiap manusia memiliki keyakinan dan pemerintah menjamin kebebasan tersebut. Tidak boleh saling memaksa ya. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah adanya ketakwaan terhadap Tuhan ya. Setiap warga negara ini memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan ibadah agama sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing ya. Takwa ya, takwa kalau dalam Islam ya, kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Artinya apa? Kita melaksanakan sholat tepat waktu ya. Lalu menghormati orang tua ya, itu juga salah satu bentuk ketakwaan terhadap Tuhan ya. Yang ketiga, nilai yang terkandung adalah saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama. Nah, nilai ini yang sudah mulai hilang atau luntur dalam masyarakat di Indonesia ya. Kita tetap harus saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama. Artinya dalam memeluk suatu agama kita selalu menghormati ya dan menjaga perilaku kita. Kita tidak mengganggu pelaksanaan ibadah agama lain, maka agama lain pun tidak akan mengganggu pelaksanaan ibadah kita. Nah, sekarang ini kita sedang banyak sekali diadu domba ya. Misal si A agamanya Islam ya, melakukan pengeboman ya terhadap masjid. Nah, padahal agamanya Islam ngebomnya masjid. Supaya apa? Yang dituduh adalah agama lain. Oh, agama B itu telah mengebom masjid. Sehingga kita akan terpecah belah. Ya. Tidak ada lagi toleransi nantinya. Ini namanya kita sedang diadu domba nantinya. Ya. Maka kalau kita saling menghormati dan toleransi, maka kehidupan di negara kita akan damai, akan rukun. Ya. Nilai yang terkandung yang keempat adalah kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Jadi kebebasan ini sudah juga sesuai dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi semua masyarakat Indonesia bebas ya menjalankan ibadah sesuai agama dan keyakinannya masing-masing ya. Dan masyarakat yang lain juga harus saling menghormati dan toleransi tentang pelaksanaan ibadah tersebut ya. Jadi kalau ada temannya beragama Kristen, misalnya hari Minggu ke gereja, dipersilahkan ya. Kita tidak boleh menghalang-halangi atau misalnya menutup gerejanya misalnya ya. Kita pun sama ketika kita sholat 5 waktu di masjid, di musola ya. Ketika ada peribadatan, kita naik sepeda motor, pasti kita akan mematikan sepeda motor ya, kita
berjalan pelan jika melewati tempat-tempat ibadah ketika pelaksanaan ibadah tersebut berlangsung, ya. Itu sebagai wujud kita menghormati dan toleransi kepada umat beragama yang lain, ya. Coba saja kalau kita sedang sholat misalnya di masjid atau musola, tiba-tiba ada yang lewat dengan yang kebanyakan sekarang ini pakai sepeda motor dengan knalpot yang brong itu ya, yang besar itu, terus di brayer gitu ya. Nah, otomatis pasti kita akan marah, ya. Otomatis kita akan marah, ya. Nah, bagaimana jika umat beragama yang lain sedang beribadah, kita seperti itu, pasti mereka juga akan marah. Nah, kalau kita saling tidak menghormati, maka akan terjadi intoleransi, ya. Tidak ada saling menghormati. Hanya gara-gara hal sepele nanti kita akan mudah terpecah belah, gampang perang, gampang berkelahi, ya. Ini yang harus kita hormati, terutama juga sesama umatnya. Jadi sesama muslim yang naik sepeda motor Islam, yang sholat Islam, kalau lewat juga harus menghormati, ya. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas, mungkin mau ditanyakan, silakan. Kalau mau tanya, mau apa? Ini Siva mau tanya, Siva? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjutkan, ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Oke. Apa saja nilai yang terkandung dalam sila kedua, ya. Yang pertama, pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia, ya. Apa sih harkat dan martabat, ya? Jadi setiap manusia, ya, ini memiliki derajat yang sama, ya. Tidak ada yang lebih tinggi dari manusia yang lain. Yang membedakan itu siapa? Ya manusianya sendiri, ya. Merasa dirinya lebih tinggi dari manusia yang lain, merasa dirinya lebih kaya dari manusia yang lain. Ini yang membedakan adalah manusia itu sendiri. Tapi sebenarnya kita memiliki derajat yang sama, ya. Artinya apa? Semua manusia, ya, semua makhluk Allah, semua makhluk Tuhan ini sama-sama memiliki cipta, rasa, karsa, hak dan kewajiban asasi manusia masing-masing, ya. Dan semuanya sama, ya. Seperti hak kalian dalam belajar atau bersekolah, kalian berhak mendapatkan ilmu pengetahuan dari Bapak Ibu guru. Kalian berhak mendapatkan nilai ketika kalian mengerjakan tugas, ya. Kalian juga berhak menerima buku nilai atau buku rapot ketika akhir semester, itu hak kalian, ya, dalam pelajar di sekolah,
ya. Lalu kewajibannya juga sama, ya. Ketika di sekolah kewajibannya sama. Kalau ada tugas wajib mengerjakan, ya. Kalau ada ulangan juga wajib dilaksanakan, diselesaikan, ya. Tugas utama belajar adalah atau kewajiban utamanya adalah belajar. Dengan adanya persamaan derajat ini, maka setiap orang harus mengakui dan menghormati adanya hak dan kewajiban masing-masing, ya. Jadi pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia ini sangat penting sekali, dan hal ini sudah tertuang atau terkandung di dalam sila kedua dari Pancasila. Nah, nilai yang kedua adalah pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk mulia diciptakan ya. Nilai yang terkandung yang kedua adalah pengakuan pada manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Tuhan, ya. Jadi setiap manusia ini diciptakan dengan kesempurnaan melebihi makhluk yang lain, ya. Karena itu kita sesama manusia tidak boleh saling menghina atau merendahkan. Kadang kita diberikan fisik yang sempurna, tapi kita masih kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dengan kondisi fisik yang tidak sempurna, ya. Contoh, misalnya ya, kalau kalian lihat ini, ya, dia tidak memiliki kaki, tapi dia bisa berprestasi dalam olahraga lari, ya. Jadi setiap manusia punya kelebihan, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Apa pesannya? Kalian jangan sampai berputus asa, ya. Sebagai pelajar, kalian masih memiliki segudang dan banyak lagi kelebihan yang harus terus digali, ya. Jangan sampai kalian seperti ada tugas, ya. Belum tugas dilaksanakan sudah enggak sanggup saya, enggak bisa saya, ibu saja yang ngerjakan, ya. Nah, kalau yang ngerjakan orang tua nanti yang dapat nilai rapot, yang dapat ijazah nanti orang tuanya dong, ya. Jadi sebagai manusia kalian punya kewajiban, ya, untuk terus menghormati manusia yang lain. Jangan pernah
kita merendahkan. Kalau bahasa sekarang istilahnya pembulian, ya, dibully, ya. Kita tidak boleh menghina kekurangan baik secara fisik maupun non fisik, ya. Karena setiap manusia pasti ada kelebihannya, ya. Kalian tidak bisa matematika tapi mungkin sangat pintar sekali menggambar. Kalian bisa sangat pintar dalam IPA, mungkin dalam membuat kerajinan atau keterampilan kesulitan, ya. Setiap manusia pasti ada kelebihan dan ada kekurangan masing-masing. Jadi kita harus mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah atau oleh Tuhan, ya. Pasti mereka ada kelebihan masing-masing. Kita tidak boleh menghina atau merendahkannya. Yang ketiga, saya menjunjung ini saja di satu. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan harus mendapatkan perlakuan yang adil, ya. Kita semua harus selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, ya. Terutama ketika ada saudara kita yang sedang mengalami kesulitan, ya. Tanpa harus membeda-bedakan kulitnya, tanpa harus membedakan sukunya, tanpa harus membedakan agamanya, pasti harus kita bantu, ya. Ini berarti kita sudah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ya. Serta kita juga harus mengembangkan sikap tenggang rasa, ya. Sikap tenggang rasa ini adalah menghormati adanya hak-hak orang lain di samping hak-hak kita, ya. Artinya tidak semena-mena terhadap orang lain, ya. Ini adalah beberapa contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, ya. Nah, dari penjelasan saya tentang sila 1, sila kedua ini, adakah yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka saya akhiri, ya, perjumpaan kita pagi ini. Tetap belajar di rumah, hormati orang tua, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.